Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu Demi Singling. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Rut 4 ayat 13, ayat 16 sampai 22. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Jika ini adalah sebuah buku cerita, akhir kisah kitab Rut ditutup dengan happy ending, di mana semua rencana Tuhan akhirnya tergenapi, yaitu terbangunnya sebuah silsilah mata rantai dari keturunan manusia-manusia yang akan menjadi jalur keturunan dari Mesias atau juru selamat dunia. Rut akhirnya menjadi istri Boas, dan dari mereka lahir Obed, yang kemudian kita tahu adalah kakek dari Raja Daud, dan terus sampai melahirkan Kristus Yesus, juru selamat dunia. Akhir dari kitab Rut, di beberapa ayat-ayat terakhir, sepertinya terlihat janggal, sebab sama sekali tidak menceritakan tentang kehidupan Rut selanjutnya, namun kehidupan jauh sebelum dan sesudah Rut. Coba simak kembali di Rut 4 ayat 17-22. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Setelah ayat 17 berbicara tentang nama anak Rut, kemudian sebagai penutup, kitab Rut langsung lompat kembali kepada nama anak Yehuda, anak Israel, yang menerima hak dan pengurapan raja-raja, yaitu mulai dari Peres anak Yehuda, terus sampai Obed anak Rut, dan Boas, dan sampai melahirkan Raja Daud. Seakan-akan di bagian terakhir kitab Rut ini, kita sengaja diingatkan akan tujuan utama dan terpenting dari kisah hidup Rut, yaitu menyingkapkan the missing link atau jembatan penghubung yang belum ada untuk menghubungkan keturunan Yehuda sampai kepada Raja Daud. Di dalam keempat pasal kitab Rut ini, kita melihat tujuan Tuhan tetap terlaksana dan tergenapi. Namun yang terpenting untuk kita renungkan pagi ini adalah ada orang-orang yang diikutsertakan di dalam pembangunan the missing link atau jembatan penghubung untuk rencana Tuhan ini. Namun ada juga orang-orang yang tersingkirkan. Dua pribadi yang muncul di pikiran saya sebagai orang-orang yang tersingkirkan untuk penggenapan sebuah rencana agung Tuhan adalah, yang pertama adalah Orpa, menantu pertama dari Naomi, yang adalah istri Kilion, anak pertama Naomi. Rut 1 ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Baik Orpa maupun Rut, keduanya pada awalnya telah memaksa untuk tetap setia mendampingi Naomi yang sudah tua. Namun karena didesak oleh Naomi, maka Orpa akhirnya mundur dan kembali dan tetap tinggal di Moab. Rut memiliki karakter yang berbeda. Rut terus menekan dan tidak mau meninggalkan Naomi sendirian, padahal tidak ada apapun yang bisa diharapkan dari Naomi.
Keputusan Orpa dan Rut yang berbeda melahirkan sejarah yang juga berbeda. Entah apa yang terjadi dengan Orpa setelah dia berpisah dari Naomi. Sejarah sama sekali tidak lagi menyebut-nyebut nama Orpa. Sebaliknya Rut, dia menjadi ibu dari raja-raja besar di Israel. Dia bahkan menjadi ibu dari keturunan yang melahirkan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saya merenungkan pernyataan para tua-tua di Bethlehem ketika Boas hendak menikahi Rut, demikian. Rut 4 ayat 11. Dan seluruh orang, banyak yang hadir di depan pintu gerbang, dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem." Perhatikan bagaimana tua-tua Yahudi itu memberkati Boas dan istrinya. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Mereka mengibaratkan istri Boas seperti Lea dan Rahel, yang sekalipun Rahel lebih dicintai, tapi hak kesulungan itu jatuh kepada anak Lea, yaitu Yehuda. Mungkinkah seandainya Orpa tetap ngotot untuk menyertai Naomi, maka sesuai dengan hukum Levirat, baik Orpa maupun Rut, keduanya akan menjadi istri Boas. Dan mungkinkah Obed lahir dari rahim Orpa bukan Rut? Kesetiaan Rut yang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dan demi Naomi, tanpa ada yang bisa diharapkan, ternyata telah membuahkan hasil yang maha agung. Orang kedua yang kehilangan kesempatan, namun tidak disebutkan namanya, dia hanya disebutkan sebagai yang lebih berhak daripada Boas. Namun dia pun menolak hanya karena dia tidak rela merusak harta pusaka. Kemudian orang ini pun hilang begitu saja dan tidak disebutkan sama sekali. Hidupnya hilang seperti bunga di hutan yang hari ini ada, mungkin semarak, tapi besok hilang. Dan sama sekali tidak ada seorang pun yang memperhatikan riwayat hidupnya. Dia mungkin kaya raya saat itu, tapi semua habis dan tidak tersisa sama sekali. Sebaliknya Boas yang rela untuk kehilangan, justru dia menerima segalanya. Keturunan Boas masih semerbak namanya sampai hari ini. Bangsa Israel sampai hari ini masih menganggap Raja Daud, keturunan Boas, adalah raja terbesar yang dimiliki Israel. Daud dihormati oleh 3 penganut agama terbesar di dunia sampai sekarang, bahkan dianggap seperti nabi atau nazir Allah, yaitu agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Boas menjadi juru selamat dunia. Namanya masih tertulis, lahir dari silsilah Boas, orang yang rela bertanggung jawab dan menyerahkan hartanya sendiri demi sebuah tanggung jawab. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Aku mau setia dan bertanggung jawab, sebab 2 karakter ini mencerminkan karakter diri-Mu sendiri. Amin. Jesus loves you, and so do I.